Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita telah memasuki surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumat wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang artinya, atau keadaan mereka seperti hujan deras turun dari langit yang di dalamnya ada berbagai kegelapan dan guruh serta kilat. Dikarenakan takut mati oleh sambaran kilat mereka memasukkan jari tangannya ke dalam telinga. Padahal Allah berkuasa mengepung orang-orang kafir. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, di dalam ayat ini terdapat kata-kata yang mungkin terasa baru kita dengar begitu ya Pak ya, di dalam penjelasan-penjelasan yang selama ini kita bahas, yaitu seperti au, kata kasoyibim, as-sama, az-zulumat, ar-ro'dun, al-barkun, dan kata yaj'aluna. Mohon Pak dijelaskan arti dari kata-kata tersebut secara lugat Pak. Baik, terima kasih. Dari berdasarkan keterangan apa yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani berdasarkan Lughatul Arabiyah, dari kata-kata tersebut di sini Huzur menjelaskan bahwa kata au yang di awal kalimat atau ayat ini itu bisa bermakna atau, ada juga yang mengatakan dan, tergantung kepada konteks ayat atau kalimat selanjutnya. Tapi di sini dikatakan bahwa au adalah merupakan penghubung atau huruf ataf. Huruf ataf. Ya. Dan makna dari kata au ini sendiri banyak. Banyak makna dan arti dari kata au. Misalnya di sini ditulis oleh beliau, artinya adalah syakkun al-ibham at-tukhyiru al-jam'u al-mutlaq at-taqsim al-idrob al-ibahah. Kemudian juga at-taqrib asy-syarti at-tabkhid. Itu di antara makna-makna atau arti dari kata au tadi sendiri. Tapi di dalam sekian banyak makna ini bisa digolongkan menjadi dua. Apa saja itu? Di sini dijelaskan bahwa makna yang paling dipakai adalah secara jami'ul mutlak, yakni kadang kata au ini dipakai di antara dua perkara dan mengandung arti dan. Misalnya di sini dijelaskan bahwa waqad za'amat laila bi anni fajirun li nafsi tuqaha au. Ini ada kata au alaiha fujuruha. Kemudian kalau yang keduanya secara at-taqsim, yakni memberitahukan berbagai jenis suatu benda, maka kata au pun dipakai pula. Contoh di dalam kalimat ilmu sorof nahu dikatakan al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Jadi kata au di sini memberi makna beberapa arti, yaitu bahwa kalimat itu adalah boleh ismun, isim, atau fi'il, fi'lun, atau juga harfun, huruf.
Ini makna-maknanya. Itu berdasarkan dari Lughatul Arabiyah, dari kata au itu sendiri. Tapi menurut lugat yang paling sering dipakai dan menurut ayat di sini, au kasayyibim minas samai, atau bagaikan Ya. hujan yang turun dari Langit. langit. Ini gambarannya. Ya, ini menggambarkan keadaan apa? Yaitu keadaan bagaimana ketika Islam datang di Madinah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam. Bagaimana keadaannya? Itu bagaikan Hujan hujan deras. yang lebat. Apa sih yang terjadi di dalam hujan yang turun itu? Adalah fihi zulumatun. Di dalam adanya kegelapan itu dalam hujan itu. Coba kalau hujan mau turun di sini, kan mula-mula datang berkumpul awan hitam yang tadinya terang tiba-tiba jadi gelap. Itu Islam datang seperti itu mula-mulanya. Bikin takut orang-orang, siapa yang takut? Orang munafik tadi itu. Ini masih menggambarkan juga keadaan Orang-orang orang munafik. Jadi munafik itu keterangan dari awal alif lam mim sampai ke sini masih dihubung-hubungi dia itu. Mereka itu panjang sekali. Kemudian dari tadi ditanyakan kata-kata lainnya adalah kasoyibin. kasoyibin. Ya, kata selanjutnya adalah dalam ayat ini kasoyibin, artinya adalah awan hitam yang mengandung petir atau geledek yang kalau nyambar cret dar pecah seperti itu. Ini juga menandakan bagaimana ketika itu terjadi biasanya itu hujan segera turun. Begitu geleger langsung nyamber cret dar pecah seperti itu kan membuat orang takut. Iya. Yang apalagi sedang di tengah sawah. Bisa tiarap dia. Memang kadang-kadang itu hanya menyambarnya kilatnya saja begitu cepat, ceret. Sehingga kalau di malam hari gelap itu terangnya seperti lampu. Kita mungkin 2000 volt itu terangnya terang sekali. Tapi dalam waktu singkat, seret. Dia hilang. Lalu kita pun gelap kembali. Ini gambaran ketika hujan datang. Itu Islam datang kayak gitu gambarannya. Tetapi buat orang munafik itu suatu hal yang sangat menakutkan, sehingga daripada sambar geledek mati, tutup telinganya, ditusuk telinganya oleh jari-jarinya. Ini gambarannya. Jadi kasayyibin, bagaikan yang mengandung hujan itu petir, geledek, semacam-macamnya. Ini dikatakan bahwa keadaan mereka itu ketika hujan turun yang mengandung kilat dan petir yang membahayakan, bagi orang munafik itu suatu keadaan yang sangat menakutkan. Nanti dijelaskan dalam tafsirnya mengenai apa sih maksudnya itu. Petir, kemudian awan hitam, lalu adanya geledek yang menyambar. Kok orang munafik begitu takutnya sampai memasukkan telinganya ke dalam lubang, memasukkan jari-jari tangannya telinga ke dalam lubang telinga. Itu ada dijelaskan di ke depan ya. Ini kita lagi mengasih tahu masalah makna kata per kata. Kemudian as-sama, Iya. ini artinya langit ya. Minas samai, di sini hujan turun dari Dari langit. dari atas ya. Jadi di sini juga dijelaskan apa sih langit itu, maknanya adalah bahwa kullu ma'alaka fa'azlaka. Jadi setiap benda yang menaungi dari atas semakna dengan langit. Artinya misalnya ini langit-langit. Ini kita katakan langit-langit karena dia menaungi, kita ada di bawahnya. Payung juga itu boleh dikatakan yang menaungi dari air hujan atau panas. Itu juga bisa digambarkan sebagai sama juga. Naungan gitu ya. Jadi yang menaungi, memberikan keselamatan, menaungi diri kita dari panas ataupun dari hujan, itu juga dikatakan sama. Tapi makna di sini adalah menggambarkan bagaimana
hujan yang turun dari langit, artinya Islam datang dari langit, dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaikan ketika hujan turun, kadang membawa asap yang hitam, gelap, diiringi dengan petir, geluduk, dan sambaran kilat yang mengerikan. Itu gambaran ya secara rohaninya. Nyatanya memang begitu pula secara zahir. Ketika hujan turun memang seperti itu. Kenapa Allah mengambil gambaran ketika Islam datang kok digambarin kayak hujan turun sih? Karena hujan kalau turun tuh macam-macam itu secara zahirnya ya. Kita ketika kepanasan turun hujan jadi enak adem. Pepohonan yang tadinya kering layu menjadi segar. Rumput yang sudah mati pun tumbuh kembali. Air yang kering sumur-sumur pun bangkit ke atas semuanya. Jadi maknanya banyak, manfaatnya banyak. Tapi di dalamnya itu ketika dia turun ada nyamber geledek, ada petir, gelap juga. Orang bikin ketakutan bagi orang munafik. Nah, ini gambarannya. Kemudian dalam kalimat apa kata lainnya az-zulumat, Az-zulumat. yaitu gelap. Ya, di dalam hujan ini ada gelap itu. Ketika awan datang itu kan menjadi gelap. Walaupun kita masih waktu siang, jam 1 siang, tapi begitu hujan mau datang berkumpulnya awan hitam diiringi angin, kemudian ada geledek dan segala macam, jadi gelap, bikin orang ketakutan, semua lari, tidak ada yang berani ada di luar. Nah, ini menggambarkan perihal keadaan Islam datang seperti itu. Nah, ini juga terkandung makna-makna yang jelas, nanti belakangan kita akan berangkat. Ya, kemudian juga di dalam kata-kata selanjutnya bahwa ada kata ro'adun. Ro'dun Adalah ini juga guruh atau geluduk yang mengawali turunnya hujan. Semua makna dari kata ro'dun adalah suara pada awan yang mengandung yakni geluduk atau guntur. Jadi kalau hujan mau turun kan selalu tuh diawali dengan suara-suara yang mendentum di atas langit sana. Geleger seperti itu. Geluduk turun. Itu sudah paham semua manusia, binatang pun tahu ini mau turun hujan, kemudian datanglah angin, dingin, tadinya panas tiba-tiba menjadi dingin, tadinya terang menjadi gelap, karena tertutup semua. Matahari yang tadinya jelas hilang dengan datangnya hujan itu. Jadi ini juga menggambarkan bagaimana ketika Islam datang, itu membawa hal-hal kondisi kayak gitu yang membuat orang munafik itu ketakutan. Karena Islam datang, segala macam keadaan terjadi waktu itu. Tapi bagi orang yang mendapat karunia untuk beriman dan mengikuti ajaran Islam, itu mendapatkan kebahagiaan. Bagaikan seorang petani yang mengharapkan turunnya hujan, sekarang turun, alhamdulillah. Dia bawa cangkul, itu galengannya atau namanya pematang sawahnya dibener-benerin, airnya dikumpulin. Biarin hujan mau turun, dia terus bekerja. Nah, ini yang paling bagus, memanfaatkan. Tapi bagi kayak munafik itu, dia lari pulang, tutup telinganya ketakutan, dia berpangku tangan di rumah. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, ini juga nanti ke depan itu digambarkan kayak gitu. Jadi dari beberapa kata-kata yang dijelaskan menurut Lughatul Arabiyah, ada juga selanjutnya adalah al-barqun. Al-barqun. Nah, al-barqu atau barqun di sini adalah kilat itu. Listrik yang menyambar dari awan hitam, turunnya dari awan hitam itu. Itu semua tahulah, kita dari kecil sampai sekarang pun menyaksikan begitu datang awan hujan itu bagaikan apa itu listrik yang kuat sekali menyambar. Kadang itu barkun itu dia turun ke bumi, mana benda yang paling tinggi itu yang dia sambar duluan. Kadang pohon kelapa hangus. Kadang dia hanya lompat begitu saja, ceret, terang, hilang. Tapi dibarengi belakangan dengan dentuman yang keras. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga pohon kelapa atau cabang-cabang pohon yang tinggi pun mati tersambar. Ini
juga menggambarkan bagaimana keadaan orang munafik, pemimpinnya pun bisa kesamber dengan datangnya Islam kayak gitu. Ini ke depan ada digambarkan. Kemudian ada yaj'aluna. Ini adalah menggambarkan tentang kembalinya mereka, ya, dibuatnya mereka terhadap keadaan itu. Dikatakan bahwa dalam makna inilah dipakai kata ja'alallahu az-zulumat wa murra, yakni Allah menciptakan cahaya dan gelap, maka bagi orang mukmin akan mendapatkan cahaya bermanfaat. Jadi kilat yang tadi menakutkan itu al-barqu atau barqun itu juga sebetulnya bermanfaat ketika dia menyambar karena terang. Digambarkan di sana bagaimana orang munafik itu ketika gelap dia diem, begitu terang wah jalan lagi ke depan, gelap lagi diem lagi karena takut mati, telinganya ditusuk oleh jarinya supaya nggak kedengaran kan. Seperti itu. Ini bukan berarti hanya orang munafik, kita juga seperti itu, menutup telinga. Tapi yang dimaksud gambaran di sini, ketika Islam datang, digambarkan seperti itu adanya. Nah, ini beberapa kata-kata yang tadi ditanya, makna secara lughatul Arabiyah menggambarkan perihal keadaan tingkah laku orang-orang munafik dengan datangnya hujan atau turunnya hujan dari langit. Lalu pada ayat ini ada beberapa kritikan yang dilemparkan oleh para pengkritik di luar Islam bahwa mengapa Tuhannya Islam begitu ya Pak, menggunakan kata au yang menunjukkan keraguan-raguan Pak di sini. Padahal Tuhan tidak pernah ada keraguan-raguan. Maka dengan demikian ayat ini bukanlah kalam atau firman Tuhan. Nah, mereka melontarkan kritikan seperti itu. Nah, jawaban kita sebagai kaum muslim, khususnya Muslim Ahmadi seperti apa begitu? Ya, memang ada orang-orang yang ini terutama adalah non-muslim, mereka mengkritik ayat Quran ini. Katanya kenapa Tuhan yang sesungguhnya itu sifatnya dah lurus, benar, nggak pernah ragu, kok pakai kata au kasayyibin, menggambarkan keadaan orang itu bagaikan apa, seperti hujan turun bagaimana keadaannya, seolah-olah ragu. Ini kritikan dari orang-orang muslim. Ini sungguhnya dijelaskan bahwa di dalam ayat ini ada jenis orang munafik yang dari sisi hati tidak kafir, tetapi disebabkan oleh kelemahan imannya, ketika ada tuntutan pengorbanan atau adanya serangan dari pihak musuh, mereka itu ketakutan. Nah, ini digambarkan di dalam ayat ini. Bagaimana keadaan orang munafik yang tadinya mereka itu sudah baiat kepada Nabi, tapi ketika Islam datang meminta macam-macam tuntutan pengorbanan, misalnya Rasulullah mengatakan, mari berkumpul menyerahkan segala apa yang Anda miliki untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kemajuan Islam. Itu orang munafik bagaikan kesamber kilat itu mendengar seruan tersebut. Lah, tadinya mau ikut Islam kepada Muhammad, kita pengen bahagia, nyatanya diminta pengorbanan, mundur dia. Itu seolah-olah bagaikan tersambar kilat. Padahal Islam datang untuk mengajak orang untuk berbuat baik sesama manusia, saling menolong. Orang munafik nggak mau. Jadi au di sini adalah menggambarkan perihal keadaan bagaimana sih sesungguhnya orang-orang munafik yang digambarkan pada ayat sebelumnya, atau keadaannya adalah seperti ketika hujan turun. Apa yang terjadi dalam hujan turun itu? Ada kilat yang menerangi, tetapi sangat berbahaya karena kadangkala turun pula petir dan geledek yang besar menyambar, sampai kadang pepohonan pun hangus, apalagi manusia. Ini ada pernah saya tambahin ya satu kejadian di kampung zaman dulu, yaitu ketika seorang ibu punya anak yang sehari-harinya sangat manja,
laki-laki itu, apa saja yang milik ibunya itu pengen dihabisin karena dia anak satu-satunya. Ibunya sangat sayang, tapi dia tidak tahu bersyukur terhadap kasih sayang ibunya. Sehingga apapun yang ada tuh dijual habis, sampai sawah, kebunnya dijual pula untuk berpoya-poya. Akhirnya orang tua yang sudah kelewatan, ya ngomonglah. Mungkin ucapan itu dikabulkan Allah Ta'ala. Sehingga ketika anak tersebut mengambil girik, atau apa girik itu, surat tanah, Surat tanah. untuk digadaikan, dijual oleh anaknya itu, ibunya menjerit-jerit, dia mengatakan, mudah ntar lu samper geledek lu, katanya, disumpahin. Benar waktu itu, anak itu kok sehari-harinya paling males, nggak mau kerja, tapi hari itu kok dia hujan mendung, dia bawa canggul pergi ke sawah. Orang-orang dari sawah pulang, dia pergi. Sampai di tengah sawah, dia tersamber. Geledek, mati ngejungking dia itu di sawah. Begitu dilihat udah kaku, hangus sebelah badannya. Nah ini, kondisi kayak gini kan sangat menakutkan. Ini bagi orang munafikin di Madinah ketika Rasulullah mengatakan, mari berkorban untuk kemaslahatan masyarakat. Itu orang munafik yang beat, yang tadi, yang kayak gitu, mundur ke belakang, takut. Kemudian Rasulullah katakan, mari kita hadapi musuh-musuh yang mau menggempur Islam. Mereka pun mundur ke belakang pula. Jadi ini seruan-seruan yang sesungguhnya adalah merupakan hal bagaikan gambaran turunnya hujan. Ini adalah menggambarkan perihal au kasayyibim minas samai. Atau keadaan orang munafik itu kayak gini ketika dia menghadapi, melihat turunnya hujan dari langit. Apa yang ada dalam hujan itu? Mendung, tiba-tiba gelap semuanya. Tadinya terang, matahari hilang, tertutup oleh awan. Kemudian datang sambaran kilat. Ini gambaran ketika Rasulullah mengajak orang untuk berkorban, mereka mundur ke belakang. Seolah tidak mendengar, telinganya ditutup oleh jari-jari tangannya. Itu menggambarkan semua perihal kondisi, keadaan, sikap orang munafikin. Nah itu digambarkan di dalam ayat ini. Jadi kata au di sini bagi orang yang non Muslim yang memang benci terhadap Islam, dia mengatakan Tuhannya orang Islam kok ragu ya pakai kata au, karena mereka juga tahu au ini maknanya banyak, tapi yang diambil ada yang miring. Digunakan kata au ini adalah untuk mengkritik Islam. Tujuannya apa sih? Ini ayat ini bukan firman Allah. Tujuan mereka itu seperti itu. Karena kalau memang firman Allah, ini nggak mungkin Tuhan pakai kata au. Yang menunjukkan keraguan-keraguan. Yang menunjukkan keraguan-keraguan. Keadaan orang munafik gini-gini, atau keadaannya bagaikan, loh kok Tuhan ragu pakai atau katanya. Ini menurut pendapat mereka. Jadi kata au di sini adalah karena mereka tidak paham, mereka salah akhirnya. Dan mengkritik. Mengkritik. Tujuannya sih untuk menjatuhkan bahwa ini bukan firman Tuhan katanya. Ini hanya karangan Muhammad sebagai manusia. Itu demikian keadaan orang-orang. Intinya ke sana itu. Jadi orang-orang mengkritik seperti itu. Oleh Huzur dijawab, au di sini banyak maknanya, bukan hanya keraguan, tapi maksud di sini menggambarkan bagaimana keadaan orang munafik ketika Islam datang, bagaikan hujan yang membawa berkah banyak, tapi di dalamnya juga ada tuntutan pengorbanan yang digambarkan bagaikan turunnya kilat, menyambar petir, ada geledek, ada juga gelap. Tapi sungguhnya tuh dengan turunnya hujan banyak makna di sana, banyak manfaat yang didapatkan bagi seorang petani yang benar. Nah si munafik ini kan dia lari ke rumah, tutup telinga rapat-rapat supaya nggak kedengeran sambaran geledek yang ngeri itu. Bukannya dia pergi ke sawah untuk memperbaiki pematang sawah supaya air terkumpul, malah dia lari. Nah ini gambaran kata au di sini dipakai adalah untuk menggambarkan kondisi keadaan orang-orang munafik itu. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya Pak. Dikarenakan ayat ini belum selesai sampai akhir begitu penjelasannya, maka akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Gitu ya Pak. Insya Allah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita,
berkenaan dengan tafsir kabir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.